Selamat pagi, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Nicholas, kemudian ada Natasha, kemudian ada Fernando di sini, akan mempresentasikan salah satu database dari topik kami, yaitu database dari Sybase. Oh, oke. Untuk pertama itu ada sejarah dari Sybase. Sybase itu didirikan pada 1984 oleh Mark Hoffman dan Bob Epstein di Berkeley, California. Awalnya itu dikenal sebagai Sybase SQL Server yang pernah bekerja sama dengan Microsoft untuk OS 2 hingga akhirnya mereka tuh memisahkan jalur pengembangannya. Setelah itu, Sybase berkembang menjadi perusahaan besar di bidang RDBMS dan produk tambahannya seperti Replication Server dan IQ. Pada 2010 itu, SAP Jerman itu mengakuisisi Sybase. Selanjutnya, untuk requirement untuk Sybase ini sendiri itu pertama ada hardware. Hardware-nya itu ada prosesor CPU minimal 64 bit prosesor untuk performa yang optimal. Sarankan untuk menggunakan multi-core modern misalnya seperti Intel Xeon atau AMD EPYC. Lalu untuk RAM-nya itu minimum instalasinya ada kurang lebih 127 MB untuk instance kecil, lalu disarankan juga lebih dari 2 GB untuk testing dan lebih dari 8 GB untuk penggunaan produksi. Best practice dari SIP itu dialokasikan 80% RAM server atau VM untuk SIP AC, misal sisanya untuk OS. Lalu untuk storage disk space-nya itu sekitar 800 MB sampai 1 GB ruang disk untuk instalasi software inti. Bisa ditambahkan kurang lebih sebagai 2 GB untuk log, temp.db, dan juga file data default. Produksi nyatanya itu kapasitas tergantung volume, transaksi, dan data perusahaan. Untuk softwarenya itu, sistem operasinya itu mendukung berbagai platform, misalnya Linux, seperti Red Hat, Ubuntu, dan lain-lain. Lalu juga ada Unix, ada juga Windows Server, versi enterprise-nya. Untuk library dan dependensi Linux atau Ubuntu, misalnya menggunakan C Shell atau Corn Shell. Lalu untuk GUI installernya itu memerlukan library tambahan. Database toolnya itu free TDS dan juga untuk koneksi ke ODBC dan TDC protokolnya. Selanjutnya, Oke, selanjutnya di sini ada keunggulan. Untuk keunggulan yang pertama ada performa ekstrim. Jadi performa ekstrim ini dioptimalkan untuk ekstrim online transactional processing. Jadi supaya pemrosesan transaksinya itu lebih cepat dan juga konkurensinya itu lebih tinggi. Lalu yang kedua di sini ada efisiensi biaya operasional. Ini merupakan RDBMS yang efisien juga, yang dia itu efisien dalam penggunaan sumber dayanya sehingga dia itu mampu menekan total biaya kepemilikan atau TCO. Lalu selanjutnya di sini ada keamanan data berlapis. Keamanan data berlapis ini menawarkan fitur keamanan yang komprehensif, jadi mulai dari enkripsi hingga kontrol akses yang granular, dan juga selanjutnya di sini ada scalabilitas tinggi. Scalabilitas tinggi itu adalah mampu tumbuh seiring dengan kebutuhannya bisnis, menangani volume datanya, dan juga beban kerja yang terus meningkat. Lalu yang terakhir di sini ada ketersediaan tinggi dan juga keberlangsungan bisnis. Jadi dilengkapi dengan opsi high availability dan juga disaster recovery untuk meminimalkan downtime dan juga memastikan operasionalnya itu berjalan tanpa gangguan. Next. Selanjutnya di sini ada fitur-fitur dari Sybase. Fitur yang pertama di sini ada data compression, yaitu mengurangi kebutuhan ruang di sini itu. Jadi sekaligus juga meningkatkan performanya, terutama untuk data yang berukuran besar. Lalu yang kedua di sini ada MVCC. MVCC ini mengurangi blocking antara transaksi read dan write-nya. Lalu yang ketiga di sini ada administrasi modern dengan SAP ACE Cockpit. Jadi SAP ACE ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI biasa disebut, yang berbasis web dan juga dia ini intuitif untuk memantau kesehatan servernya, menganalisis performa, dan juga menyederhanakan tugas administrasi database itu sehari-hari. Lalu yang keempat di sini ada backup dan juga restore ke cloud storage dan juga encrypted backups. Jadi ini tuh memungkinkan penyimpanan backup itu langsung ke cloud dengan enkripsi. Lalu yang terakhir di sini ada performa ekstrim untuk transaksi atau SOTP. Di sini dirancang khusus untuk ekstrim online transactional processing yang seperti tadi, dan juga dia ini mampu menangani jutaan transaksi dengan latensi yang sangat rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya akan ada sesi live coding. Di sini ada beberapa fitur yang akan saya tampilkan. Seperti ada prosedur, constraint, login transaction, view, dan transaksi control. Oke, untuk yang pertama kita akan demokan untuk creating prosedur. Pertama ini saya pakai dulu, di udah saya akses database-nya. Saya ingin sebenarnya sebelumnya saya sudah menyiapkan database untuk demo ini, namanya tabel kimia. Kemudian ini juga ada tabelnya, di sini ada tabel jenis bahan dan tabel bahan kimia ya. Nah, itu langsung aja untuk buat prosedurnya. Di sini yang pertama ada prosedur create bahan kimia. Nah, ini prosedur ini berguna untuk mempersingkat aja lah ya sintak-sintak atau kode-kode dari MySQL yang akan kita gunakan. Contoh ini untuk insert, ini bisa kita persingkat dengan menggunakan prosedur. Dan ada juga tuh lagi untuk insert si jenis bahannya. Berarti kan untuk insert bahan kimia ini untuk insert jenis bahannya. Oke, nah kalau kita udah buat ini, kalau gini udah terbuat prosedurnya, sekarang kita coba gunakan prosedurnya dengan menggunakan komen exact, kemudian nama prosedurnya. Setelah nama prosedurnya, di sini juga ada kode dan ini atributnya lah kurang lebih untuk mengisi insert tersebut. Ini tinggal gua aja. Nah, kalau begini berarti udah ke insert, kita coba insert lagi baru kita cek. Nah, ini juga sama nih untuk bahan kimianya ya. Nah, kalau kayak gini, kita bisa cek aja select all from bahan kimia misalnya. Nah, ini udah masuk ya. Begitu juga dengan jenis bahan, ini juga udah masuk kalau dari term ini. Ini kita coba, boleh. From jenis bahan. Nah, ini udah masuk ya. Oke, itu adalah prosedur. Kemudian di sini ada create view. Di sini view cuma untuk create view ini biasanya untuk mempermudah. Sebenarnya mirip dengan prosedur tapi untuk select ya. Jadi untuk menampilkan barang-barang inilah. Jadi untuk select. Nah, contohnya di sini kita coba untuk select pakai view-nya. Caranya tinggal kita pakai comment select biasa. Cuma from-nya itu dari nama view yang kita buat. Jadi yang itu, nah ini akan muncul. Selanjutnya adalah constraint. Nah, di sini ada constraint itu kayak batasannya lah. Nah, contohnya untuk bahan kimia, add constraint cek stoknya supaya nggak negatif. Nah, misalkan gini. Nah, untuk tesnya, misalkan kita coba insert value yang stoknya negatif seperti ini min 5, maka constraint ini akan jalan sehingga komennya aborted, jadi tidak bisa dijalankan karena ada constraint. Oke. Nah, selanjutnya untuk transaction control di sini kurang lebih komennya seperti ini. Nah, ini biasa digunakan untuk jika terjadi akan tertrigger ketika terjadi sesuatu. Misalkan di sini kita setnya untuk ketika ada update bahan kimia. Nah, if select stock from bahan kimia where code 01, dia akan rollback transaction-nya atau dia akan mengcommit transaction-nya. Kalau misalkan jadi ini intinya kalau dia kurang dari 0 ya dia akan rollback. Kalau misalkan selain itu dia akan jalan. Jadi, nah ini udah jalan ya transaksinya. Ini bisa kita cek mungkin dengan melakukan update ya. Cuma untuk itu ini kita langsung aja, kalau nggak select all from bahan kimia where kode sama dengan satu. Nah, sini terlihat ya stoknya ada perubahan di sini. Kalau nah ini berhasil ya stoknya, berarti stok dikurang 10, berarti stok ini udah berkurang 10 dari 50 tadinya ya. Oke. Nah, selanjutnya ada trigger. Nah, untuk trigger ini sebenarnya untuk log aja, untuk log info, mungkin ketika ada perubahan atau semacamnya dia akan muncul di tabel yang namanya log stock misalkan ya. Ini contoh aja ya. Pokoknya untuk logging aja supaya kita tahu apa yang terjadi atau transaksi apa yang pernah terjadi pada database atau ya pada database bahan kimia ini, stok kimia. Nah, ini contoh triggernya, dia akan trigger update stock on bahan kimia for update. Begin if update stock, kalau ada perubahan update stock, dia akan masukkan ke tabel log stock ini ya untuk lognya. Ini udah. Nah, contohnya sekarang kita coba untuk insert sesuatu di bahan kimia atau update sesuatu ya, set stock 75. Nah, ini udah kita set berhasil. Nah, sekarang kalau kita select semua dari tabel log stock yang baru kita buat, nah ini akan muncul ya lognya di sini, otomatis akan terbuat. Oke. Sekian untuk live codingnya, kita lanjut. Nah, ini ada sedikit referensi yang kita ambil ya dari PPT yang kami bawakan. Dan sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf jika ada salah kata.